وبسندنا المتصل إلى الحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى وأدام النفع بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai daripada ila anqala walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai' annal hidayata allati hiya samaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahiratun wa batinun wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ahkami bidayatiha wala asura ala batiniha illa ba'da al-wuqufi ala zahiriha wala wusula ila nihayatiha, dan tidak akan sampai ayyuhas salik, engkau tak akan sampai ila nihayatiha, kepada puncaknya, yaitu al-ibadah, yaitu beribadah, illa ba'da ahkami, ay ba'da isbati bidayatiha, kecuali setelah engkau menapaki dan telah subut berketetapan, setelah engkau menapaki permulaannya, bi antasihha minkal al-bidayatu, sehingga permulaan itu sudah benar, allati hiya syari'atu, yaitu syariat, ma'a mulazamatika laha bil jiddi, yaitu berupa syariat dengan engkau bermulazamah dengan sungguh-sungguh. Tidak akan sampai kepada nihayah puncaknya, yaitu al-ibadah, yakni asy-syari'ah ma'allah, illa ma'a mulazamatika laha bil jiddi, kecuali engkau melazimkan diri untuk mengamalkan bidayahnya itu sehingga engkau memperoleh buahnya. Wala asura ila ilma, dan tidak ada ilmu. Wa fi nuskhatin la abura ay la murura, engkau tidak akan dapat melintasi, ya, tidak ada lintasan, engkau tidak akan dapat melintasi ala batiniha, kepada batinnya, ya, illa ba'dal wuqufi ay ba'dal musyahadati ala zahiriha, setelah engkau betul-betul tegak teguh sampai engkau musyahadah terhadap zahirnya. Wa masala ba'duhumus syari'ata bisafinati, dan sebagian ulama memisalkan bahwa syariat itu adalah perahu, wa tariqata bil bahr, sedangkan tariqah itu adalah lautannya, wal haqiqata bil lu'lu'i, dan hakikat itu adalah permata. Fala yuhtasalul lu'lu'u illa minal bahr, permata itu tidak dapat diperoleh kecuali dari laut. Nah, tadi diumpamakan oleh sebagian ulama bahwa syariat itu adalah perahu, tariqah itu adalah lautannya, dan hakikat itu adalah mutiaranya. Tidak akan dapat kita peroleh mutiara itu kecuali dari laut. Artinya kita harus menyelam ke laut, kita harus menggunakan perahu, lalu kemudian melintasi lautan, lalu menyelam. Wala yutawassalu ila lujjatil bahr illa bisafinah, dan kita tidak akan sampai ke tengah dan dasar laut itu kecuali dengan menggunakan bahtera. Bahtera itu adalah syariatnya. Wa masala ba'duhum hadhihi salasata bin narajil, ada juga sebagian ulama itu mengumpamakan bahwa syariat, tariqah, dan hakikat itu dengan buah kelapa. Fasyari'atu kal qishri zahiri, maka syariat itu adalah bagian luarnya, kulit luarnya. Wa tariqatu kal lubbi, dan tariqah itu adalah isinya, isi dari kelapa itu. Wal haqiqatu kadduhni,
sedangkan hakikat itu adalah santan yang terkandung di dalam kelapa itu. Alladzi fi batinil lubbi, yang terdapat di dalam isi kelapa itu. Fala yutahassalu duhnu illa ba'da dakil lubbi, maka tidak akan diperoleh santannya itu kecuali setelah memeras isinya. Fala yutawassalu ilal lubbi illa bi khirqatil qisri, dan tidak akan diperoleh juga isinya kecuali sudah dikupas tuntas kulitnya itu. Wa yuqalu lisyari'ati adatun, dan dikatakan juga tentang syariat itu ada. Lisyari'ati adatun, ya, untuk makom syariat itu ada. Bagaimana kita melazimkan, membiasakan, mengadatkan, ya, menjalankan yang wajib, yang sunnah, ya, menjalankan hukum-hukum agama, menjalankan kewajiban, kemudian menambah dengan yang sunnah, itu kemudian meninggalkan larangan. Walit tariqati ubudiyatun, dan bagi makom tariqah itu adalah ubudiyah, ya, yaitu bagaimana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walil haqiqati ubudatun, ya, dan terhadap makom hakikat itu ubudah, yaitulah sejatinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan yang sejatinya kepada Allah. Li syariah adah, bagaimana kita membiasakan diri kita untuk menjalankan, melaksanakan semua hukum-hukum yang ditaklif kepada kita seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Dan walid tariqati ubudiyah, tariqah itulah ubudiyah, bagaimana kita melaksanakan dan sampai kita meresapi, menjiwai daripada ibadah kita kepada Allah. Walil haqiqati ubudah, dan bagi hakikat itu ada penghambaan sejati, ibadah sejati itu. Sehingga oleh seorang tabi'in, yaitu Al-Imam Yahya ibni Mu'az, itu menyatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Dalam penjelasan ungkapan itu, ya, man arafa qadra nafsihi baina yadayillah, siapa yang mengenal kadar dirinya sebagai seorang hamba, ya, di hadapan Allah, dia mengakui dirinya sebagai seorang hamba di hadapan Allah, maka arafa rabbahu ay arafa qadra rabbihi baina yadayhi, maka dia akan mengetahui, mengenal daripada kadar tingkatan uluhiyah dan kerububiyahannya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengetahui kadar Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhannya, menjadi Robnya, yang telah memberikan dia segala macam nikmat yang ada pada dirinya. Dia renungkan asma-asma Allah, dia dengungkan dalam zikirnya, ya, kemudian dia renungkan dalam hatinya, dalam keyakinannya, ya, bahwa dirinya itu adalah nikmatun minallah, nikmat dari Allah, baik jasad maupun ruhnya, karena Allah maha hidup dan maha memberi kehidupan. Kehidupan itu pada diri kita diberikan kita ruh oleh Allah. Allah maha melihat, maha memberi penglihatan, Allah berikan kita penglihatan. Tapi kita tidak mampu memberi penglihatan itu kepada sesama manusia. Dia renungkan di situ. Maka kemudian setelah dia renungkan bahwa dirinya ini, ketemulah dia pada kesimpulannya bahwa memang Allah lah sang pemilik sejati kita, baik zahir maupun batin kita, jasmani dan rohani kita. Sehingga kita sadar bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka disitulah mulai kesadaran-kesadaran itu tumbuh
pada hati, sehingga kemudian terdorong menggerakkan daripada jiwa itu yuhami suruh, untuk menggerakkan jiwa, lalu menggerakkan anggota badan ini untuk melaksanakan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan menjalankan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam agamanya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, al-ibadatu lil awam. Istilah ibadah itu untuk orang awam, minal mu'minin, dari kalangan orang beriman. Wal ubudiyatu lil khawas. Kalau orang yang sudah khawas, yang bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban dia beribadah, itu ibadatut tujar. Tapi kalau yang khawas ini, ya kayak di puasa itu, sekedar menggugurkan kewajiban, al-kaffu anil mufattirat, menjaga diri, menahan diri dari yang membatalkan. Sedangkan yang khawas itu al-kaffu an ma harramallah, yaitu menahan diri, menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah. Maka ubudiyah itu istilah ibadah bagi kaum khawas yang sudah memang mawas diri. Wal ubudatu li khasil khawas. Ubudiyah itu untuk yang khas, sedangkan ubudah itu untuk yang lebih spesifik, lebih spesial lagi, yaitu khasil khawas, yang itu dia tingkatannya al-kafu an ma siwallah, yang dia sudah menahan, menjaga diri dari selain Allah. Belum mampu kita sampai di situ. Tetapi kenapa kita baca, kita kaji, kita fahami, kita dalami hal ini? Agar kita tahu makom kita. Kita berada di mana? Kalau kita berada di bawah, ayo mulailah untuk naik. Dulu salah seorang murid Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, ya almarhum Raden Tuan Guru Ibrahim Sakra, ya, itu bertanya kepada Al-Maghfurullah, kenapa kita belajar kitab Ihya Ulumuddin? Padahal kita belum sampailah, kita belum cocok, kita belum pantas. Maka Al-Maghfurullah menjawab waktu itu, supaya engkau tahu makammu dibanding dengan para ulama dan para aulia itu di mana. Supaya kita tahu level kita, supaya kita tahu diri, sehingga kita tidak arogan, supaya ada kita ingat level kita dibanding dengan para ulama, para aulia, sehingga ada jalan kita takzim kepada mereka. Karena takzim kepada guru itu sama ada artinya takzim kepada ilmu yang dititip oleh Allah padanya. Takzim kepada ilmu, takzim kepada ilmu itu sama ada artinya takzim kepada Allah sang pemilik ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.